Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini sesuai dengan topik yang disampaikan adalah kita akan membahas mengenai 4 jalan kesuksesan ya. Jadi 4 jalan kesuksesan atau yang biasa dalam bahasa Pali disebutkan Idipada ya. Tentunya kesuksesan di sini terkait dengan kesuksesan apakah Anda sebagai perumah tangga ataupun nanti Anda ketika akan memasuki pada tahap dunia spiritual ya. Jadi kesuksesan ini adalah hal yang wajar ya. Jadi kalau kita bilang mungkin menurut Bapak Ibu sukses itu apa? Ya, sukses itu apa? Ya, kadang-kadang kalau dibilang bahwa oh Bante, sukses itu kalau punya misalnya punya anak, sukses itu kalau saya punya rumah, sukses itu kalau punya usaha, ya. Sukses itu kalau pendidikan saya tinggi dan seterusnya. Jadi sukses itu adalah bermacam-macam ya. Dari kita sendiri punya keinginan, ekspektasi yang berbeda-beda ya. Yang suka belajar, sukses itu sekolah saya tinggi sampai profesor, itu itu yang suka belajar. Tapi kalau orang yang nggak suka belajar, jangan tanya, ya kan? Orang yang suka bisnis dia akan bilang, kalau saya mau dari bisnis saya besar ya, banyak cabang dan seterusnya. Baru saya bilang itu sukses. Nah, jadi kesuksesan masing-masing dari kita ya. Jadi apapun yang kita pikirkan, ya kan, yang kita pilih, ya itu yang adalah kita bilang sukses. Nah, sekarang bagaimana sukses dalam ajaran Buddha ya, cara untuk Bapak Ibu sukses dalam ajaran Buddha. Karena banyak juga umat-umat yang selalu bertanya, Bante, kayaknya umat Buddha itu nggak boleh kaya. Ya, umat Buddha itu nggak boleh kaya, jadi hidupnya seperti di Karania Metta Sutta ya, sabar, rendah hati, tiada sombong, ya kan, hidupnya sederhana. Nah, jadi nggak boleh kaya umat Buddha. Nah, jadi bukan begitu Bapak Ibu ya. Jadi um, ajaran Buddha menentukan pilihan ya. Anda mau kaya, Anda nggak mau kaya, itu terserah Anda. Tetapi kalau yang mau jadi kayalah dengan cara yang benar. Ya, sehingga ketika kita kaya, kita enjoy dalam hal menikmati kekayaan kita, ya kan? Bayangkan kalau kita kaya, tetapi misalnya punya banyak masalah, ya kan? Kita kaya, tetapi yang kita jual barang yang nggak baik, misalnya. Kita kaya, tetapi yang kita jual adalah barang-barang misalnya barang curian dan seterusnya. Jadi pada akhirnya kita punya uang, tetapi kita nggak bisa tidur dengan tenang. Ya, kita punya uang, kita punya rumah yang besar, kita mungkin bisa liburan setahun setiap hari, tetapi kita nggak bahagia. Karena kenapa? Karena kita melakukan bisnis yang salah. Nah, oleh karena itulah ajaran Buddha selalu menekankan kepada kita kembali lagi pada konsekuensi daripada hidup kita sendiri ya. Oleh karena itulah boleh kita menjadi sukses, boleh kita menjadi kaya, tetapi jalanilah dengan yang benar. Nah, oleh karena itulah hari ini ada 4 cara ya, 4 cara biar Bapak Ibu bisa sukses ya dalam ajaran Buddha. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, ya sudah boleh masukin di kolom komentar, nanti akan dibacakan oleh pemimpin kebaktian ya. Nah, sukses yang pertama, cara yang pertama nih bagaimana Bante? Cara yang pertama adalah canda ya. Jadi kalau kita mau sukses, yang pertama kali yang harus kita punya adalah canda atau kepuasan, kegembiraan di dalam pekerjaan kita ya. Kalau misalnya kita suka dalam pekerjaan Anda, maka di situ Bapak Ibu akan feel enjoy ketika kita melakukan ini ya. Berarti kasih contoh bagi Bapak Ibu misalnya yang suka melakukan
apa, suka masak ya, suka masak. Ketika suka masak, puas dalam hal memasak, sehingga walaupun susah ya kan, walaupun mesti potong bawangnya kecil-kecil, walaupun mesti hias bikin seperti food art gitu ya, dihias dan seterusnya, tetapi suka, puas ya, karena ini adalah karya saya. Tetapi belum tentu bagi orang yang nggak hobi masak, ya kan? Belum tentu bagi orang yang nggak hobi masak, ya. Mungkin ketika yang hobi masak, dia bisa goreng warnanya bagus, kalau nggak hobi masak, mentah setengah ya, atau terlalu gosong, ya, karena tidak puas. Nah, berikutnya yang lain contoh, ketika di sini kita lihat anak-anak Anda. Ketika anak-anak Anda suka dalam hal belajar, ya kan, nggak usah disuruh, ya, nggak usah disuruh. Dia akan belajar dengan otomatis, ya. Kita nggak usah, belajar apa, nggak usah diingatin, nggak usah apa, dia bisa belajar dengan sendirinya. Karena kenapa? Karena dia suka dengan apa yang dia tekuni, ya. Dia suka dengan apa yang dia tekuni. Nah, jadi pilihan yang pertama kalau Bapak Ibu mau sukses, pilihlah canda ya, atau kepuasan dan kegembiraan. Di zaman sekarang, setahu Bante banyak sekali ya tes mengenai ya kita bilang tes bakat. Sebenarnya tes bakat ini untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui calon daripada anak-anak ini dia memiliki puas atau memiliki bidang yang mana. Sehingga dari situ dirintis. Ya kan, oh ini anak ada bidang seni nih, menggambar. Ya udah, ya kan orang tua tinggal dukung bakat anak ini sampai jadi bagus. Oh ini suka nyanyi, dukung anak ini sampai jadi, ya kan, dan seterusnya. Jadi canda adalah suatu kepuasan di dalam kita bekerja dan seterusnya ya. Mungkin juga canda ini Bante kasih contoh kalau orang yang um, tipenya bekerja keras ya, workaholic ya. Dia suka bekerja keras ya. Jadi kadang-kadang pun misalnya jam kantor jam 8 sampai jam 5 ya, tapi karena dia hobi bekerja, ya kan? Ya pulang jam 7 jam 8 bagi dia nggak masalah. Karena dia merasa puas, ya kan? Walaupun pekerjaan masih bisa ditunda besok, tetapi dia merasa puas kalau dia mengerjakan hari ini. Nah, jadi ciri-ciri orang sukses yang pertama adalah dia puas, dia senang dengan apa yang dia tekuni. Ya, jadi ini adalah yang pertama. Ya, kalau yang pertama ini Bapak Ibu nggak suka, nah ini udah susah. Ya, Bante kasih contoh. Misalnya, Anda buka perusahaan travel, tetapi Anda sendiri nggak suka jalan-jalan, bisa nggak sukses? Ya, susah untuk itu ya, karena nggak ada feel buat mengembangkan ini, ya kan? Nggak ada perasaan untuk mengembangkan ini, susah, ya. Demikian pula kalau misalnya kita nggak hobi, misalnya bikin kue ya, seperti kemarin waktu Cetia Panyasika ulang tahun itu Ci Tanti bikin kue itu bagus sekali ya. Nah, itu kalau nggak ada hobi sampai segitu, ya kan nggak jadi tuh kue, ya nggak jadi hiasan dan seterusnya. Jadi ini adalah benar-benar harus puas, ya harus benar-benar suka dalam hal apa yang Anda sedang kerjakan, ya apa yang Anda mau kerjakan dan sedang kerjakan ini Anda puas, sehingga masalah-masalah nanti yang muncul di dalam profesi kita itu kita bisa lewati karena kita suka dengan istilah profesi kita sendiri, ya kan? Apapun yang terjadi kita akan suka. Masalah yang timbul pun kita akan, oh nggak apa-apa, kita bisa lewati, kita berusaha dan seterusnya. Ya jadi ini adalah yang pertama yaitu canda, ya. Yang kedua kemudian Bapak Ibu adalah um, wirya, ya wirya. Kalau Bapak Ibu sudah suka dengan apa yang Anda kerjakan, ya kan? Tentunya Anda yang kedua adalah semangat, ya kan? Kita akan semangat, ya. Buka toko,
Saya suka saya ketika buka toko misalnya senang. Ya, ketika Anda disuruh buka toko, Anda akan semangat, ya. Ya sekolah, ya kan? Karena dia suka sekolah, dia nggak bakalan telat. Dia akan semangat untuk pergi ke sekolah. Ketika ada tugas susah, dia berusaha untuk bikin. Karena kenapa? Dia suka di bidang itu sehingga memunculkan yang kedua, yaitu semangat, ya. Sehingga di sini wirya ini penting ya. Wirya ini seperti kita bilang lah api untuk menghangatkan, untuk membakar ya daya juang kita terhadap ya kehidupan atau apapun yang Anda mencapai apa yang Anda inginkan ya. Jadi ketika Anda sudah bersemangat ya Anda bisa mencapai itu semua ya. Halangan-halangan misalnya ada misalnya kayak ini, ada COVID, ya kan, ada PSBB dan seterusnya, Anda tetap akan berusaha untuk survive. Anda akan berusaha untuk, oh ya udah, ini kan pandemi bro, ada pandemi. Tetapi saya tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap berusaha. Nah jadi ini yang kedua adalah wirya, ya. Tetapi coba kalau misalnya Bapak Ibu sudah canda nggak ada, wirya nggak punya, ya sudah, ya kan, tambah COVID, aduh, ya kan, udahlah kesempatan ya, tutup toko 1 tahun, ya. Jadi 2 poin ini adalah yang penting ya, yang di awal yang penting yang kita harus ingat di dalam kita ingin mencapai kesuksesan. Apakah kembali lagi, apakah di jalur duniawi, perumah tangga seperti Bapak Ibu, atau kembali lagi kepada di jalur eh, spiritual ya, seperti kami para rohaniawan, itu sama. Kalau nggak ada canda, nggak ada wirya, sama juga Bapak Ibu ya. Kita juga akan apa ya, istilahnya, udahlah, ya kan, pas lagi COVID kan, umat juga nggak datang, umat juga nggak ada yang muncul, nggak ada yang kelihatan begitu kan. Bante cuma lihat kamera tiap hari, ya udahlah nggak usah lah ya. Nah itu, jadi semangat hilang. Ya, semangat hilang karena canda, rasa puas untuk menjalani itu nggak ada. Nah, jadi ini dua ini adalah yang penting ya. Ya, mungkin canda dan birya kalau Bante kasih contoh ke Bapak Ibu adalah ketika Anda disuruh bermeditasi, ya kan? Karena yang satu sudah bidangnya, aduh, dari awal sudah pusing kan, meditasi itu susah Bante. Candanya sudah nggak ada. Terus yang kedua, semangatnya ada nggak? Iya kan? Pertama sudah berat, aduh susah. Yang kedua, aduh mau wirya bagaimana lagi, mau semangat bagaimana lagi kan? Begitu kram sedikit, aduh sudahlah, sabe sata untuk sekitatan. Bante nggak lihat gini, udahlah selesai. Iya kan? Nah itu, karena ya kita nggak puas dengan apa yang kita mau dan kita tidak punya semangat untuk melanjutkannya. Nah ini makanya dua ini adalah yang penting ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita perlu cita ya atau fokus. Mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati tanpa membiarkan begitu saja. Jadi Bante rasa dimanapun ketika Anda bekerja, Anda harus fokus dengan apa yang Anda kerjakan ya. Dulu waktu kami kerja, ya Bante rasa juga semua bos, mungkin seperti Bapak Ibu di rumah, Anda nggak suka kalau misalnya punya karyawan yang lelet. Ya, lagi kerja main HP, pasti nggak suka. Iya kan? Kenapa nggak suka? Karena kita mau fokus. Ya. Nah, sama halnya dengan diri kita sendiri. Kita mau orang lain fokus dalam pekerjaan, oleh karena itu kita juga harus fokus dalam pekerjaan kita sendiri. Ya, kenapa kita harus fokus? Karena fokus dengan mengarahkan pikiran itu ke dalam satu momen, maka kekuatan daripada kesadaran atau fokus ini adalah hal yang sangat kuat, ya. Hal yang sangat kuat. Bante selalu kasih contoh ya, mungkin waktu kita masih sekolah dulu, kita belajar sains ya kan. Ketika ada cermin, ya cermin cekung ya, cermin cekung,
kemudian kita kasih di bawah matahari, di bawah situ ada karbon, kertas ya. Kalau kita kasih pakai karbon itu, maka dengan cermin bantuan dari cekung ya, fokus dari cermin yang cekung itu pada akhirnya karbon ini terbakar. Ya, jadi kita melihat kekuatan daripada fokus. Ya, kekuatan daripada fokus. Kekuatan dari fokus ini Bapak Ibu sangat luar biasa ya. Ada contoh tapi kurang bagus ketika Bante kemarin nonton tentang itu ya, tentang Perang Dunia. Jadi di mana biografi daripada Hitler ya. Dia itu adalah ternyata seseorang yang memiliki fokus di satu saat ya. Jadi kalau saya bilang dia itu sangat untuk pikiran dari Adolf Hitler ini, dia itu sangat kuat. Jadi ketika dia misalnya, tapi ini contoh yang nggak baik, dia mau perang, dia misalnya mau masuk ke front A, dia akan fokus ke sini. Sampai di sini menang, nah baru dia akan buka tempat yang lain. Nah jadi, dan ketika dia perang, ya kan, setelah selesai dia bisa tidur ya, dia bisa tidur, dia bisa enjoy, menikmati hasil dan seterusnya. Dan ketika suatu saat nanti dia juga mau buka satu fokus begitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana negara Jerman yang begitu kecil tetapi karena fokus bisa sampai mengalahkan waktu itu negara Perancis ya. Sampai Perancis, Belanda, Belgia semua kena dari satu negara yaitu Jerman. Padahal waktu itu mereka berapa tahun sebelumnya itu kalah perang pertama. Tetapi dengan kekuatan fokus ini, nah dia bisa dengan cepat ya memenangkan kembali ya. Banyak bagian yang dia bisa dapat kembali. Nah, ini adalah kekuatan daripada fokus ya. Nah, jadi dengan fokus Anda akan lebih kerja. Ketika kita kerja, kita akan lebih cepat dan lebih tepat sehingga lebih efektif dan efisien untuk semua hal ya. Ketika Bapak Ibu mau fokus, Anda lebih cepat, tepat, efektif, efisien sehingga kita punya biaya sedikit, ya kan? Waktu pengerjaan lebih cepat, otomatis kalau waktu pengerjaan lebih cepat, income Anda lebih banyak, ya kan? Nah, jadi ini adalah kekuatan daripada fokus, ya, atau di sini adalah cita, bagaimana kita fokus pada hal ini. Di dalam Buddhism, untuk Bapak Ibu fokus itu gampang banget, gampang, nggak susah ya. Setiap Rabu dan Minggu diajarkan meditasi. Cuma kalau meditasi kabur, ya kan? Bagaimana bisa fokus? Kabur, ya kan? Baru sakit sedikit, aduh Bante susah, sudahlah, enggak lah, ya kan? Bagaimana belum bisnis belum bisa jalan, tapi beda ya kalau dalam bisnis buka toko, ya kan? Hari ini belum ada pembeli, oh nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa, karena kenapa? Baru 1 hari, 2 hari buka, oh nggak apa-apa, belum ada pembeli nggak apa-apa, orang belum kenal. 3 hari buka, oh nggak apa-apa, orang belum kenal. 1 bulan masih dalam pikiran positif, semangat, dan berusaha fokus. Oh nggak apa-apa, orang belum kenal. Tetapi kalau disuruh meditasi, baru duduk setengah jam. Sakit Bante nggak kuat, berhenti. Ya, beda ya kan. Nah oleh karena itulah di meditasi Bapak Ibu sering diajarkan bagaimana kita fokus pikiran kita pada satu objek. Sehingga dalam hal mengerjakan apapun, Bapak Ibu itu bisa ya. Dulu teman-teman kuliah Bante, mereka dulu waktu kuliah pernah ikut sesi meditasi Vipassana ya sama waktu itu Ayah Santini. Pulang dari sesi ini, kemudian mereka bilang, ketika mereka belajar, ya kan, dosen ngomong, apa yang dosen ngomong itu dia cuma mau di dalam batin ya. Pokoknya yang saya mau dengar cuma suara dosen, suara yang lain nggak mau dengar. Jadi suara yang lain itu nggak didengar. Jadi dosen yang ngomong masuk semua ya, sehingga konsentrasi ketika belajar itu sangat bagus. Ya jadi sebenarnya fokus ini bisa dilatih dari kapan aja ya, bukan sudah tua baru fokus, bukan, tetapi dari masih kecil ya Bapak Ibu sudah punya cucu, punya anak,
diajarin pelan-pelan, ya kan. Udah dek, duduk ya 5 menit, ya kan. 5 menit bilang sabesata 10 kali, selesai. Nah, itu kan kita mengajarkan mereka bagaimana fokus. Cerita mengenai fokus dalam hal studi adalah kami ada sekolah di Tangerang, Yayasan Dharma Widya, ya. Dan Bante kalau dulu 2019 Bante juga ngajar di situ setiap hari Senin. Dan sangat-sangat bagus ya. Kenapa sangat bagus? Sebelum mereka belajar 5 menit meditasi ya. Jadi diputar satu lagu, kalau nggak salah lagu Sabesata ya. Diputar satu lagu ini, kemudian anak-anak semua meditasi. Ya kan, meditasi. Hebatnya apa Bante? Selama bertahun-tahun itu sekolah kayaknya nggak pernah dapat juara ya. Nggak dapat juara. Pas setelah mulai penerapan sistem ini, dapat juara nomor 2 satu Tangerang untuk nilai UN. Ya kan? Jadi setelah penerapan sistem ini kurang lebih setahun, dapat ranking 2. UN tertinggi SMK atau SMP, Bante lupa ya. Tapi nomor 2 setanggerang, Banten ya. Nah itu, ya kan. Jadi bagaimana fokus ini memperkuat kinerja daripada canda dan wirya yang tadi ya, sehingga Bapak Ibu memiliki hal yang lebih efektif dan efisien di dalam ketika Anda bekerja. Ya, ketika Anda bekerja Anda lebih efektif dan efisien. Kalau Bapak Ibu nggak fokus, ya itu susah. Bante kasih contoh juga di pasar misalnya, ketika ibu-ibu lagi belanja. Terus kalau lagi belanja nggak fokus ya, nggak fokus itu bagaimana Bante? Nggak fokus itu misalnya kalau pas belanja nggak bawa list, untuk belanjaan misalnya ya. Jadi sampai di pasar lihat ini lihat cabai beli, lihat tomat beli, lihat jagung beli, akhirnya satu pasar dibeli. Pulang di rumah bingung mau masak apa ya kan? Ternyata mau masak misalnya sayur sop kurang ini, mau masak ini kurang ini, nggak fokus. Tetapi belinya juga kebanyakan, akhirnya yang dibeli tadi juga dibuang karena banyak yang nggak kepake. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya ibu-ibu sudah punya list ya, ketika mau ke pasar sudah tulis, oh minggu ini saya mau masak A, B, C sampai D misalnya untuk menu, ya kan? Jadi yang Anda cari cuma sesuai list, yaitu sesuai fokus kita. Nah sehingga apa? Ibu-ibu punya uang belanja lebih hemat, ya, barang yang dibeli nggak kebuang-buang, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh daripada fokus, ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita melakukan wimamsa atau merenungkan dan menyelidiki evaluasi ya, alasan-alasan di dalam pekerjaan kita. Tentunya wimamsa ini adalah yang penting juga karena banyak daripada pebisnis tradisional ya kan, mereka tidak sering melakukan evaluasi. Dan karena tidak melakukan evaluasi berujung kepada ya kan, omset saya banyak Bante, kok nggak ada duitnya? Ya, omset saya banyak, kok nggak ada duitnya Bante? Ya kan, kalau lagi cerita kan, omset saya banyak, kenapa nggak ada duitnya ya? Kenapa nggak kelihatan duit? Begitu maksudnya, ya kan? Tapi omset besar. Nah, karena jarang dievaluasi. Ya, jadi ketika Bapak Ibu memiliki bisnis atau bekerja dan seterusnya, evaluasi apa yang kita sudah kerjakan tadi bagus atau enggak, ya. Kalau kurang bagus, ya ditingkatkan. Kalau sudah bagus, ya dipertahankan. Ya, jadi itu evaluasi. Yang paling sering adalah Bapak Ibu itu kalau suka bertanya kepada Bante, waktu dulu ya mungkin mentang-mentang ya konsultan mantan konsultan jadi dianggap kalau dulu mau bayar konsultan mahal $100. Kalau sekarang udah jadi Bante gratis. Jadi enak aja nanya gitu ya. Nah, jadi ketika kita punya bisnis dan kita tidak evaluasi, akibatnya apa? Akibatnya adalah bisnis akan jalan di tempat, mundur, bahkan bangkrut. Oke, akan jalan di tempat, mundur, pelan-pelan, dan pada akhirnya
tutup, bangkrut. Karena kita nggak pernah evaluasi, ya. Kita nggak pernah evaluasi. Kalau kita pernah sering belajar tentang manajerial adalah bagaimana kita planning, kemudian kita ada di situ sifat yang berikutnya, yaitu kontrol. Nah, evaluasi di sini bagaimana kita melihat bisnis Anda, pekerjaan Anda, dan Anda melakukan kontrol dengan baik di situ. Ya, contoh, Bante, saya sudah buka toko, kok nggak laku? Minta jimat misalnya kan, biasa kan? Minta air parita, minta blessing, ya. Kalau sudah bohwat gitu kan, minta blessing. Terus minta apa lagi? Kalau ada amulet, minta amulet. Kalau punya apa juga dikasih. Ya, apalagi kalau Bante dari India yang paling lucu waktu pertama kali saya ke India dibilangin, Bante tolong bawa air sungai Gangga. Saya bilang mau ngapain? Blessing toko saya katanya biar laku. Saya bilang, emang saya dukun apa? Ya kan? Kita bukan dukun, enak aja. Bawa air jauh-jauh dari India lagi. Kenapa sampai begitu? Kemudian kita diskusi. Pada akhirnya diskusinya, ya kan, karena Bante pernah belajar mengenai marketing management dari Philip Kotler ya, itu waktu 2011 Bante belajar itu. Kemudian di situ Bante tahu bahwa ada yang salah ya, ada yang salah di dalam bisnisnya karena kita bilang di dalam Philip Kotler dalam metode manajemen yang Bante pernah belajar itu dibilang ada 4P ya, 4P. People, price, promotion, dan people, price, promotion, dan product. Ya, ada 4. Nah, kemudian orang yang tadi, dia bilang ke saya, Bante, toko saya nggak laku. Ya, mungkin ada yang kirim guna-guna. Biasa kan umat Buddha kan, kalau sudah bohwat cari kambing hitam. Ada yang kirim guna-guna, jadi minta blessing. Terus Bante ke situ, Bante bilang, enggak. Coba kita lihat, ya kan, Anda jual yang ini, pen. Berapa ini Anda jual? Misalnya jual pen ini adalah 5.000. Toko di depan Anda jual pen yang sama. Harganya 4.500 ya. Yang toko umat Buddha ya 5.000. Toko di seberang 4.500. Jadi beda gope. Nah, sekarang Bante tanya kepada Anda, Bapak Ibu yang lagi nonton di rumah ya kan. Bapak Ibu mau beli yang mana? Mau beli yang goceng atau mau beli yang 4.500? Ya, secara wajar kita mau ambil yang termurah, ya kan? Secara kita adalah end user, kita adalah konsumen, kita mau ambil yang murah. Jadi kita akan pilih toko yang jual lebih murah, yaitu yang 4.500. Ngapain kita beli di situ 5.000? Barang sama. Nah, makanya dari sisi, kalau kita nggak evaluasi dari sisi harga aja, itu sudah salah. Bapak Ibu bayangkan, walaupun Bante bilang, oke, saya blessing, ya kan, saya blessing percik pakai air dari India. Pertanyaan Bante kepada Bapak Ibu sebagai consumer, toko yang ini sudah di blessing, harga barangnya masih 5.000. Toko yang ini nggak di blessing, harga barangnya 4.500. Bapak Ibu mau belanja yang mana? Tetap pilihan end user adalah 4.500. Oleh karena itu, evaluasi ini penting ya. Sekali lagi evaluasi ini penting. Jangan sampai kita overprice menjual barang-barang Anda. Ini baru contoh dari 1P yaitu price. Ya. Bagaimana? Yang kedua, tempat. Ya kan? Tempat. Aduh Bante, toko saya nih sepi banget. Nggak ada orang. Ya kan? Nggak ada orang di sini dan seterusnya. Kenapa sepi ya? Oh, ternyata ya kan jual sembako tetapi jualnya di Karawang di dekat itu perumahan rumah masa depan ya. Ya daerah kuburan di situ. Ya siapa mau beli? Ya kan? Jarang orang kelewat-lewat di situ. Kamu buka toko di situ. Berarti place-nya salah. Ya kan? Tempatnya salah. Mau blessing pakai apapun, siapapun nggak bisa. Karena siapa yang mau beli? Depannya kamu adalah rumah masa depan, maksudnya tanah kuburan. Kamu buka ruko di sini, nggak bisa.
Nah, jadi place juga penting. Bagaimana Anda promosi itu penting, dan bagaimana kalau misalnya dari sisi Anda sebagai pabrik, produk Anda itu kompetitif dengan yang lain. Nah, jadi adalah yang keempat ini adalah evaluasilah bisnis daripada Bapak Ibu ya. Terutama ketika kita sedang memasuki awal tahun seperti ini. Nah, mumpung awal tahun, evaluasilah. Kalau Bapak Ibu nggak mampu mengevaluasi sendiri karena mungkin sudah sekian lama dan seterusnya, maka Bapak Ibu silahkan menghubungi ya para konsultan keuangan, itu banyak, dan seterusnya mereka bisa bantu Bapak Ibu. Ya, mungkin ini untuk dari Bante pada hari ini. Dari 4 poin, yaitu ada canda, ada kepuasan. Terus yang kedua ada semangat. Ya, setelah puas melakukan sesuatu, Anda semangat untuk melakukan ini. Kemudian yang ketiga itu ada fokus. Fokus dengan apa yang kita lagi kerjakan. Dan yang keempat adalah evaluasi. Dari 3 yang tadi, mana yang kurang? Kita evaluasi. Ya, jangan kita semangat terus, pada akhirnya tiap hari buka toko, buka toko, buka toko, ternyata rugi, dan pada akhirnya kita nggak pernah evaluasi, tetapi kita habis di semangat. Salah juga, ya, salah juga. Ya, jadi 4 ini adalah penting yang kita bisa jalankan bersama-sama. Ya, jadi ini yang dari Bante. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, Bante persilahkan. Pertanyaannya, bagaimana bisa tahu orang bisa dipercaya dan tidak menipu? Oke, jadi bagaimana kita bisa tahu orang yang bisa dipercaya atau yang menipu ya? Susah ya. Orang yang kita bisa percaya ya mungkin ya Bapak Ibu mungkin kalau kita memiliki latihan misalnya secara apa ya? Secara spiritual kita biasa apa ya? Selalu berpikir positif ya, dan kadang-kadang memang dari segi mungkin ya karyawan kita, mungkin ya apa? Rekan bisnis kita, mungkin customer kita, ya kadang-kadang ya mereka menipu. Bukan menipu dalam hal bagaimana, tapi kadang-kadang memanfaatkan itu. Contoh, ya kan, ambil barang, bayarnya lama. Ya, ambil barang, bayarnya lama. Ketika ditagih, udahlah Pak, sudahlah Ci, nggak usah dulu, nanti ya, dan seterusnya. Ya, jadi bagaimana kita mengenali mereka? Kalau kita nggak pernah istilahnya apa ya? Istilahnya kejebak, kita nggak akan tahu sifat orang ya. Jadi kita mesti kejebak dulu dan tahu, dan akhirnya kita punya experience bahwa oh kurang lebih kalau sudah model begini, nah ini adalah calon begitu ya. Jadi kita akan punya experience dulu ya, kembali kepada pengalaman daripada kita masing-masing ya. Mungkin itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Limli. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ada soalan pertama. Apa beda kelebihan meditasi atau senam? Jogging keluar air perlu segar badan. Ada kedua kemungkinan. Sehat badan seperti kurus badannya atau bebas kedalaman kesehatan. Soalan kedua, bagi mereka amalkan atas sila, ada minum harian jenis manisan, boleh menyebabkan badan diabetes atau kencing manis. Untuk mengatasi pulih tenaga, seolah ketiga apa kelebihan meditasi untuk kesehatan, misal pulih jenis penyakit apa? Terima kasih, Bante. Ya baik, jadi yang pertanyaan pertama adalah apa beda ya meditasi atau jogging ya kan yang perlu keluar keringat ya. Nah mungkin ini Bante menjawab sesuai dengan yang Bante pernah dengar ya. Jadi waktu itu kami lagi belajar sama Yang Mulia
Garwang Rinpoche ya. Jadi Garwang Rinpoche lagi kasih kita pelajaran. Waktu itu pelajarannya adalah namaskara yang panjang ya. Jadi namaskara yang panjang yang tidur. Dia target adalah 10.000 kali. Nah, kemudian pertanyaannya mirip dengan pertanyaan Pak Lim ya. Jadi ada yang bertanya, Rinpoche, boleh nggak? Jadi selama saya misalnya melakukan prostration atau namaskara ini, boleh nggak saya berpikir bahwa ya udah ini pengganti olahraga ya, karena kan kalau prostration Tibet adalah dari berdiri kemudian sampai tidur begitu ya, kemudian berdiri lagi terus dan itu sampai 10.000 kali. Kemudian waktu itu Rinpoche bilang kepada menjawab ya, dia bilang kalau misalnya kita menganggap ya kan latihan spiritual kita seperti exercise daripada olahraga. Ya, kayak tadi kan kita menganggap oh biar kita kurus juga sambil kita menghormati Buddha begitu ya. Maka hasil atau karena motivasi ini adalah motivasi yang kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena kita hanya berpikir untuk kesehatan diri kita sendiri. Ya, maksudnya adalah ya saya meditasi, nah saya bisa sehat, pikiran saya bisa tenang. Itu motivasi yang sudah bagus, tetapi manfaatnya kecil karena sempit, ya kan? Karena sempit. Tetapi kalau misalnya ketika kita memiliki motivasi yang lain, kita melakukan praktek spiritual untuk kebahagiaan saat ini dan yang mendatang, dan juga kebahagiaan orang-orang di sekitar kita dan semua makhluk. Maka ini adalah motivasi yang lebih besar, lebih baik, ya. Jadi ketika kita melihat porsi yang ini, mana yang mau kita ambil, tentunya kita menganggap bahwa praktek spiritual, apakah itu Anda bermeditasi, apakah itu Anda mengambil kelas seperti yoga, apakah Anda mengambil kelas seperti prostration atau namaskara yang Tibetan, itu semua adalah bertujuan untuk apa? Untuk mencapai pembebasan. Ya, untuk mencapai pembebasan. Bukan hanya untuk sekedar exercise, yang penting ya keluar keringat, ya sudah bahagia, dan selesai. Bukan di situ, karena tujuan dari para guru mengajarkan kita Dhamma adalah untuk terbebasnya kita daripada usia sakit, tua, dan kematian. Ya, bukan hanya untuk kesehatan jasmani doang. Itu bukan ya. Seperti yang kita lihat di dalam mungkin di dunia saat ini, sekarang banyak orang ya bermeditasi. Mungkin yang di luar negeri, kalau Bapak Ibu pernah lihat, Bante pernah lihat satu brosur, itu di Nepal ya. Bermeditasi kurang lebih 5 hari. Ya, mereka bikin di satu bukit. Dan ini yang meditasi, yang mimpin ini orang orang Western ya, orang bule. Kemudian di situ harganya berapa tahu nggak? 5 hari sekitar $1.500 ya. Dan di situ promosinya apa? Untuk ketenangan, ya, untuk fokus, untuk Untuk pekerjaan biar rileks dan seterusnya. Hanya untuk itu, ya. Bukan untuk mencapai ultimate wisdom atau kebahagiaan dan kebijaksanaan tertinggi, bukan. Tetapi hanya untuk mencapai ya relaksasi, untuk mencapai agar nggak stres, untuk mencapai biar kita lebih peaceful, hanya itu, ya kan? Nah, jadi ini adalah perbedaan di dalam spiritual yang mengajarkan kita mencapai hal yang paling tinggi, tetapi duniawi mereka memberikan kita hal-hal yang relatif. Kembali lagi karena produk duniawi hanya memberikan hal-hal relatif pada kesenangan-kesenangan duniawi aja ya. Seperti yoga yang diajarkan mungkin dari India, ya pada akhirnya hanya jadi seperti ya senam. Padahal yoga-yoga yang asli mereka bagaimana melakukan pemusatan pikiran dan pencapaian-pencapaian meditatif ya. Mungkin ini yang untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah yang bagi atas sila ada minuman yang memang manis ya kan, bisa menyebabkan diabetes ya, kencing manis. Bagaimana itu Bante? Saran Bante pribadi adalah
kurangi hal-hal yang manis, ya kan? Kalau Bapak Ibu merasa kurang manis, lihat fotonya Clayton aja tadi nggak apa-apa, ya. Jadi jangan kita ketika atas sila kemudian terlalu over, ya. Aduh, karena takut kurang gula, pada akhirnya minumnya kebanyakan yang manis. Misalnya minum yang seperti teh yang banyak gula dan mungkin soda dan seterusnya. Nah, pada akhirnya kita bisa menderita penyakit. Jadi ketika kita melakukan atas sila, sikap yang terpenting yang kita harus punya adalah kita berusaha untuk menjaga, ya kan? Tidak makan berlebih-lebihan, tidak minum berlebih-lebihan. Nah, dengan sikap ini menyebabkan ketika Anda atas sila pun Anda bisa melakukan ini kesehatan, ya. Jadi salah satu bentuk kesehatan karena menyebabkan lambung kita itu bekerja lebih sedikit, ya kan? Karena makan cuma sekitar 6 jam, jadi sisanya itu lambungnya istirahat. Nah, jadi kita harus mengurangi, ya. Jadi jangan sampai kayak Bante selalu bilang, atas sila bukan berarti Anda sudah bertanya kepada Bante kan, coklat boleh nggak? Ini boleh nggak? Itu boleh nggak? Ini boleh nggak? Kemudian yang boleh semua itu Anda borong dan simpan buat hari Rabu. Ya, oh ini mau atas sila hari Rabu, sudah beli satu kresek gitu kan. Nah, itu bukan seperti itu ya. Jadi kita konsumsi hal yang wajar-wajar saja. Dan kalau Bapak Ibu memang ada penyakit diabetes, kemudian butuh gula, nah itu boleh ya, itu boleh. Jangan sampai juga Anda yang sakit diabetes, punya riwayat diabetes, kemudian Anda nggak minum gula. Nah ini bisa bahaya juga ya. Jadi mungkin ini untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang nomor 3 adalah kalau meditasi untuk mungkin ya meditasi yang sifatnya kesehatan ya, apakah kelebihan meditasi untuk kesehatan? Ya sekarang memang meditasi itu Bante sudah bilang dikembangkan ke hal-hal yang sifatnya aplikasi ya, aplikasi applicable. Jadi orang yang stres di treatment meditasi sehingga nggak stres. Orang yang suka marah-marah di treatment meditasi sehingga nggak marah-marah. Orang yang banyak pikiran di treatment meditasi sehingga bisa berpikir dengan baik. Orang yang sakit juga dipakai meditasi supaya sembuh dan seterusnya. Memang sekarang ini sedang dikembangkan ke arah sana karena kita kembali lagi bahwa meditasi adalah menenangkan pikiran ya, membuat pikiran ini menjadi fokus sehingga selain dia fokus, dia tenang, kekuatan dari pikiran ini menyebabkan tubuh kita juga menjadi lebih baik. Nah, sehingga sekarang banyak sekali digunakan di mana-mana ya, banyak bidang yang digunakan ya kan. Jadi untuk kesehatan apakah boleh? Silahkan ya, kalau memang butuh itu boleh. Beberapa orang yang sembuh dari meditasi, misalnya Ibu Titik Puspa yang Bante tahu, Ibu Mama Leon yang di Bali, kemudian beberapa juga itu banyak sekali yang bisa sembuh daripada meditasi ya. Bahkan kalau yang Bante pernah dengar Ibu yang Mama Leon kalau nggak salah cancer ya bisa sembuh. Titi Puspa juga kalau nggak salah itu bisa sembuh dari cancer. Nah jadi kenapa mereka bisa sembuh? Iya karena mereka tenang, kemudian mereka memancarkan cinta kasih ke diri sendiri. Ya kan, semoga diri saya berbahagia. Misalnya Anda punya sakit jantung, Anda fokus ke jantung, kebahagiaan itu, ya tentu saja jantungnya kita lebih baik. Nah, jadi itu adalah contoh ketika bagaimana meditasi diaplikasi ke kesehatan. Tetapi kembali lagi, ultimate dari meditasi, tujuan tertinggi meditasi itu adalah membuat Anda tercapainya nibbana, ya, bukan untuk kesehatan. Itu hanya bonus, tetapi tujuan utama adalah pencapaian daripada tingkat-tingkat kesucian. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nini Julie.
Selamat malam Bante Namo Buddhaya. Bagaimana menghadapi pekerjaan dan yang dilakukan adalah tuntunan hidup. Mohon pencerahannya Bante. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau bagaimana kalau kita melakukan pekerjaan yang tuntutan ya, tuntutan hidup. Ya, kalau misalnya kita melakukan pekerjaan kita, ya kan, apapun yang kita misalnya lakukan ya, apapun profesi dari Bapak Ibu, kembali lagi ini semua adalah untuk tuntutan hidup kita. Ya dong, karena nggak mungkin kita bekerja, nggak mungkin kita berusaha terus bilang ke bos, udah saya nggak matre bos, nggak apa-apa, bos mau kasih berapa juga terserah. Ya, itu nggak mungkin karena kita punya tuntutan hidup sampai kita mau bekerja, ya kan, sampai kita mau berusaha. Nah masalahnya ketika kita bekerja dalam hal tidak sesuai dengan mungkin hati nurani Anda, oke, hati nurani kita, mungkin secara batin kita, mungkin secara ideologi kita, kembali lagi ini yang pertama adalah canda, ya. Kalau sudah nggak sesuai dengan yang kita mau, itu akan susah buat kita menjadi sukses di situ, ya. Susah untuk menjadi sukses di situ. Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu, misalnya kita melihat dari sisi profesi ya, dari sisi profesi kita melihat bahwa contoh yang terkenal, pengacara yang terkenal seperti misalnya Pak siapa Hotman Paris, ya kan? Kita melihat kenapa dia sampai terkenal, karena dia sangat senang dengan bidang itu. Yang kedua, dia juga senang untuk sekolah, ya kan? Semua sekolah semua dia punya istilahnya gelar, ya kan? Gelar untuk ini itu ada. Ya, ada satu profesor Bante kenal, beliau juga dosennya kita di BINUS, sama, sangat suka belajar sehingga apa? Semua juga ambil ya, pendidikan ambil, semuanya ambil. Bahkan kemarin ketika cerita sama Pak Profesor, dia bilang, semua anak dia minimal S2. Ya, karena itu, dia punya kepuasan di bidang belajar. Masalahnya, kalau yang nggak puas ini bagaimana nih Bante? Kalau nggak puas dan kalau misalnya Bapak Ibu masih bisa pindah ke pekerjaan yang lain, ya kan, ya coba. Ya, coba. Tetapi kalau sudah nggak bisa pindah, ya pilihannya adalah tinggal bertahan di situ, mau nggak mau ya, karena mungkin kasus daripada umur, mungkin karena sudah lama kerja dan seterusnya, sehingga sudah nyaman di situ, ya pada akhirnya ya stay di situ. Tetapi kalau sudah stay di situ untuk berkembang lebih maju lagi, karena tidak memiliki kepuasan, maka sudah kurang. Ya, jadi itu ya, kalau kita bekerja ya untuk memenuhi hal ini. Ya, mungkin ini jawaban dari Bante. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Seni Salek. Malam Bante, kalau usaha main saham supaya bisa kaya, apakah itu termasuk penjudian dan melanggar sila? Terima kasih. Oke ya, mengenai saham, saham itu, nah ini kadang-kadang ini ada dua ya. Kalau mau tanya saham ke Pak Alung, ini ada dua ya. Orang-orang kemarin kita juga baru bahas tentang saham. Orang-orang tua kita ya, misalnya kungkung popo kita, mungkin di zaman itu mereka belum tahu ya kan, mereka nggak tahu saham itu bagaimana. Sehingga kadang-kadang kasih tahu kepada kita ya, generasi selanjutnya, lu ya jangan main saham, itu judi. Karena kembali lagi pada lack of information, kekurangan informasi ya. Di zaman itu nggak ada saham dan begitu, apa itu saham? Oh begini kungkung. Mungkin dia lihat, oh kayak kasih masuk nomor kali gitu ya. Nggak boleh itu judi. Ya, jadi karena kekurangan daripada informasi. Tetapi saat ini secara pendidikan bahkan ada akademi-akademi khusus yang menyediakan bagaimana pelatihan untuk
mempelajari saham. Ya, dan ketika saya pribadi waktu masih sebagai umat, kita juga pernah melakukan penelitian mengenai saham-saham ini dan kita lihat itu nggak ada masalah di situ ya, itu nggak ada masalah ya. Wajar perusahaan itu jual saham untuk dapat modal. Itu wajar kan? Daripada dia pinjam ke bank, mendingan dia kasih tahu kepada bapak ibu, saya lagi BU nih, butuh duit, siapa mau taruh modal di sini, silahkan. Nah, ketika bapak ibu melihat, oh misalnya laporan dari PTA, ya kan, oh laporan keuangannya bagus, ya, kinerja daripada perusahaan, laba, rugi, belum dia punya rasio-rasio keuangan seperti return of investment, return of apa, dia punya perputaran cash flow dan seterusnya itu ada semua, ROE, dan seterusnya ya, ROI, ROA, Anda lihat semua itunya, return of asset dan seterusnya itu Anda lihat, kemudian Anda percaya bahwa, oh ini benar nggak ya? Lihat lagi, yang audit ini siapa? Oh, yang audit PwC misalnya atau EY. Ini perusahaan apa auditor terkenal, nggak mungkin bohong. Ya udah Anda masuk ke situ. Anda percaya dari laporan dan daripada hasil auditor. Nah, itu nggak main saham, tetapi kita punya data, ya kan? Kita punya data. Nah, ketika Anda masuk di situ, itu Anda berinvestasi, bukan Anda main judi. Kalau secara teknikal kita sudah ngerti dia punya apa ya, kayak tadi ya, sejarah perusahaan dan seterusnya. Nah, itu kita nggak main judi. Tetapi kalau yang nggak ngerti, ya kan, asal-asal aja kan, oh ini lagi murah beli, ini lagi naik jual. Nah, nggak ngerti dan pada akhirnya ya mungkin dia akan menganggap ini adalah judi karena basic yang seperti tadi, fundamental yang seperti tadi itu dia nggak tahu. Pada akhirnya ya dia ini tinggal asal-asal aja ya seperti itu. Dan kalau mau main saham ya nanti nggak boleh apa serakah dan seterusnya. Kita harus ingat bahwa investment atau investasi itu adalah jangka panjang ya. Investasi adalah jangka panjang dan investasi ini adalah hasil dari uang lebih yang kita punya, kemudian kita nggak pakai, kita taruh di situ. Itu adalah tujuan daripada berinvestasi. Ya, jadi ini nanti Anda bisa bahas sama yang jago mengenai ini. Kalau Bante sudah apa ya kurang cocok lah ngomong lagi untuk tentang ini ya, nggak enak. Nah, jadi bisa lebih ke sana ya. Dan ya itu, jadi itu tentang investasi ya. Oke, terima kasih. Yang lain? Enak. Nah, jadi bisa Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lin. Selamat malam Bante, saya mau tanya, sebenarnya mata pencarian benar itu seperti apa sih? Terima kasih. Baik, jadi mungkin ini Bante batasi untuk pertanyaan hari ini adalah yang terakhir dari Ibu Lin. Nanti kalau Bapak Ibu yang ada bertanya mungkin di Facebook atau YouTube, nah mungkin kita akan bahas besok ya. Oke, nah jadi biar nggak kemalaman, karena kasihan Clayton dia di Manado, ini sudah jam 10 di Manado, mau tidur dia, besok mau sekolah. Nah, jadi apa? Mata pencaharian yang benar itu apa ya? Mata pencaharian yang benar itu adalah kita menghindari 5 hal ya, 5 hal yang kita lakukan di dalam bisnis. Yang pertama adalah kita tidak menjual manusia. Di zaman dulu dibilang budak ya, tetapi di zaman sekarang praktek daripada perbudakan masih ada. Apa ini Bante, masih ada yang bagaimana? Contoh yang seperti maaf ya, outsourcing. Outsourcing adalah praktek ya itu, ya kan, jual manusia. Ya memang manusianya nggak dijual, tetapi ya dia jadi penyalur, ya kan. Yayasan-yayasan penyalur daripada tenaga kerja. Baik yang di lokal, domestik, maupun yang di luar. Ya, ini juga termasuk. Jadi tidak di sini yang kita harus hindari ketika bisnis itu adalah menghindari penjualan manusia. Ini yang pertama ya. Bukan manusia dipotong-potong kemudian dijual, bukan. Tetapi yang di sini kita jual adalah kita mencari keuntungan daripada hasil dia yang bekerja.
Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah tidak menjual hewan yang nantinya akan dipotong. Ya, misalnya kita pelihara ayam yang banyak, kemudian nanti ayam ini bakal potong misalnya. Atau kita penyalur ya, penyalur ayam hidup bawa ke pasar dan ayam ini akan dipotong. Nah, kita kalau bisa yang kedua juga ini dihindari. Ya, bukan cuma ayam ya, Bante tahu sekarang ada lele, mungkin juga daging-daging yang lain lah, maksudnya yang masih hidup kemudian dijual ya. Terus yang ketiga adalah menghindari daripada penjualan senjata ya, senjata api, kemudian selain di sini adalah seperti kita bilang pancing, ya mata kail, mungkin jaring, ya yang menyebabkan makhluk lain itu dapat terluka, ya. Oke, yang keempat menyebabkan dari hal adalah racun, ya. Kita menjual racun, apakah racun tikus, serangga, dan seterusnya. Jadi yang ini keempat. Yang kelima adalah kita berusaha tidak menjual yang menyebabkan orang mabok, ya seperti alkohol dan juga seperti narkotik. Ya, jadi 5 ini yang kita usahakan sebagai umat Buddha kita hindari di dalam bisnis utama kita, ya. Bisnis utama kita hindari 5 hal ini. Nah, jadi inilah Buddha bilang mengenai mata pencaharian yang benar. Kenapa? Dengan kita tidak melakukan ini bahwa kita menghormati. Kita menghormati makhluk dari yang lain. Ya, kita tidak merugikan keadaan makhluk di sekitar kita. Kalau kita melakukan mata pencaharian benar 5 tadi ini. Nah, oleh karena itu usahakan ya Anda tidak melakukan hal ini, termasuk yang pertanyaan Ciseni Salek tadi bilang juga, ketika Anda berinvestasi saham, ya kan, jangan juga berinvestasi di dalam 5 perusahaan ini. Manufacture, Bante tahu, Bante nggak usah bilang merek ya, itu ada yang khusus menjual minuman keras, ya. Minuman keras maksudnya minumannya dipakai air keras gitu ya. Nah, itu ada. Ada juga perusahaan yang sifatnya misalnya merusak lingkungan. Ya, itu ada ya, seperti mungkin mining dan seterusnya kan. Ya di sini merugikan orang. Nah, jadi 5 ini Bapak Ibu bisa lihat lagi. Kalaupun Anda berinvestasi di saham juga bisa melihat profil daripada perusahaannya. Ya, bisa di situ. Jadi jangan sampai oh Bante kita nggak jalanin 5 ini Bante, benar. Tetapi investasinya ke 5 ini. Ya, oke. Tetapi 5 ini Bante haucuan ya, kalau di saham. Ya itu. Oke, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini. Pertanyaan yang lain kita akan jawab besok karena waktu kita sudah harus melakukan pelimpahan jasa. Doa dedikasi. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang,
perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe santa bawatu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.